Perkenalkan, saya Valerian Damian Sunarko akan menjelaskan mengenai laporan AFL 3 yang kami buat dengan kelompok kami. Ini untuk nama dan NIM-nya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai host operating system of virtual machine di Windows. Nah, virtual machine yang digunakan untuk menjalankan virtual ini berbasis VirtualBox yang menggunakan Windows 11 dengan home single language. Untuk laptop yang digunakan itu laptop MSI GF613 10SC SR. Untuk spesifikasinya seperti ini. Untuk edisinya dia menggunakan Windows 11 dengan versi 24H2. Diinstalnya 15 Februari 2025 dengan boot OS 26100.7171. Untuk experience pack-nya menggunakan Windows 11 fitur experience pack dengan kode 100.26100.265.0. Untuk informasi lengkap mengenai spesifikasi hardware-nya itu CPU-nya menggunakan Intel Core i7-10750H. Untuk CPU-nya menggunakan kecepatan 260 GHz, 6 core, 12 threads. Untuk RAM yang terinstall itu 16 GB. Sedangkan aslinya yang dipakai hanya 15,8 GB. Untuk storage yang terpakai itu 670 GB dari total storage 932 GB. Untuk grafiknya CPU 4 GB, graphic card. Untuk tipe sistemnya 64 bit OS x64 base processor. Kemudian yang nomor 2 untuk instalasi bagaimana VirtualBox ini udah terinstall dengan benar atau belum. Nah, pada tahap screenshot ini dilakukan proses instalasi VirtualBox sebagai virtualisasi yang akan digunakan untuk menjalankan operasi Ubuntu untuk pengujian performanya. Setelah instalasi selesai, aplikasi VirtualBox ini dapat kita buka, dapat jalankan tanpa adanya error ataupun peringatan yang menunjukkan bahwa komponen ini itu kita telah download dengan benar. Nah, untuk tampilan aplikasinya itu sesuai yang gambar di atas, menjadi bukti bahwa instalasi ini berjalan dengan sukses karena VR atau VirtualBox dapat menampilkan antarmuka secara normal dan siap digunakan serta pembuatan pengelolaan virtual machine. Untuk gambar yang ditampilkan juga menunjukkan bahwa VR ini dapat mendeteksi dan menampilkan daftar VR yang ada di kedua virtual machine, yaitu Ubuntu dan Kali Linux, merupakan VM bawaan yang pernah dibuat sebelumnya, menandakan bahwa fitur VM ini berfungsi dengan baik. Sementara itu, untuk VM bernama test adalah virtual machine yang dibuat untuk melakukan pengujian performa dengan menentukan alokasi CPU, RAM, storage, dan pemilihan tipe sistem operasi. Dengan demikian, platform siap digunakan untuk proses instalasi Ubuntu serta pengujian pada tahap selanjutnya. Berikutnya adalah stress state yang dilakukan dengan cara stress testing. Pada bagian ini akan dilakukan analisa mengenai kondisi host OS yaitu Windows-nya ketika cache OS-nya dipaksa beroperasi jauh di atas kapasitas normalnya. Eh, Bagian ini dilakukan dengan cara stress testing yaitu untuk mengetahui batas maksimumnya, stabilitasnya seperti apa, dan juga bagaimana reaksi sistem host OS Windows-nya ketika terjadi overload pada cache OS-nya. Di sini adalah gambar dari hasil setiap grafiknya. Eh, yang pertama untuk mensimulasikan kondisi full load di Ubuntu, eh, kami menggunakan Stress Tool yang diinstal melalui komen di terminal. Untuk komennya sendiri akan dijelaskan pada bagian stress state di Ubuntu. Dari gambar di atas terlihat bahwa CPU, memori, dan juga input-output pada host OS yaitu Windows-nya mengalami peningkatan beban yang signifikan. Penggunaan CPU-nya berada pada kisaran 43% hingga 67%. Lalu kecepatan prosesornya stabil pada angka 3,52 hingga 3,59 GHz. Lalu diikuti 317 proses, 4678 threads, dan juga 171.474 handles. Angka-angka ini mencerminkan bahwa adanya pertambahan aktivitas komputasional dan juga input-output di dalam virtual machine. Lalu berikutnya pada sisi memori, konsumsi RAM Windows-nya mencapai 12,3 hingga 12,4 GB dari total 15,8 GB yang tersedia. Sementara itu nilai committednya yaitu bertambah dan hingga
21,1 hingga sampai 30,8 GB. Lalu cache-nya sekitar 2,3 GB dan juga available-nya sekitar 3,4 GB. Peningkatan RAM yang besar ini diakibatkan oleh alokasi RAM untuk VirtualBox. Lalu juga proses state yang menambah beban memori dari Ubuntu, aktivitas di Ubuntu-nya, dan juga layanan background Windows yang tetap berjalan. Jadi kedua dari Ubuntu-nya berjalan dan juga dari Windows-nya tetap berjalan. Lalu berikutnya aktivitas disknya juga menunjukkan peningkatan dengan transfer rate-nya mencapai sekitar 519 kilobyte per second untuk read-nya dan juga 1,7 megabyte per second untuk write-nya. Sebagai dampak dari operasi input-output yang dilakukan dari perintah stress di Ubuntu-nya. Dan juga buffer penulisan pada virtual disk plus ditambah aktivitas host seperti update metadata dan juga background logging. Lalu untuk penggunaan jaringannya di sini sangat rendah yaitu antara 0 sampai 72 kilobyte per second dikarenakan proses stress testing yang dilakukan di Ubuntu-nya tidak menggunakan koneksi internet sama sekali karena hanya melalui komen di terminal. Dengan demikian, stress testing pada CashOS memberikan beban yang besar pada host OS-nya, terutama pada CPU, memori, dan juga disknya, namun tidak pada networknya. Namun seluruh komponen tetap berada pada batas amannya dan juga tidak menimbulkan bottleneck di mana salah satu komponennya akan mempengaruhi dan juga memperlambat komponen-komponen lainnya. Berikutnya adalah description dari operating system virtual machine yang kami gunakan. Di sini adalah antarmuka dari Oracle VirtualBox Manager. Di sini ada 3 virtual machine, yang 2 pertama adalah bawaan ketika kami pertama kali menginstal VirtualBox-nya. Lalu yang tes ini adalah virtual machine yang kami buat untuk melakukan pengujian dan juga eksperimen ini. Di sini statusnya adalah running. Lalu untuk detailnya sendiri adalah nama dari virtual machine-nya adalah test. Lalu sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu 20 versi 24,04 LTS 64 bit. Karena untuk versi 25,10 adalah untuk macOS. Lalu base memory yang kami gunakan adalah 8092 MB atau 8 GB. Lalu prosesor yang kami gunakan adalah 5 core CPU, 5 CPU core. Lalu akselerasinya nested paging dan juga KVM para virtualization. Lalu tampilannya 16 MB video memory, controller grafiknya VMS VGA. Lalu media optiknya VBox Guest Editions.iso. Lalu penyimpanannya adalah 25 GB hard disk SATA. Adaptor jaringannya adalah Intel Pro 1000 MT desktop NAT. Pengontrol audionya ICH AC97 dan juga kontrol USB-nya OHCI dan juga EHCI. Saya Lemondemia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan di topik 2, yaitu di soal 2 dan 3. Yang pertama di soal nomor 2 di sini, diminta untuk menunjukkan bukti instalasi successfulness dari VirtualBox. Nah, jadi di sini yang kelompok kami masukkan adalah bukti screenshot dari pembukaan desktop Ubuntu. Nah, kenapa kami masukkan bukti screenshot ini? Karena di atas kiri di sini kita bisa lihat bahwa virtual machine ini sedang di running di dalam VirtualBox Oracle. Nah, di sini sudah cukup menunjukkan karena langkah-langkah untuk memasang Ubuntu pada VirtualBox tentu yang pertama harus dilakukan instalasi pada VirtualBox, lalu kita harus membuat sebuah virtual machine baru. Baru setelah itu, setelah kita buka, maka kita akan langsung diarahkan kepada desktop Ubuntu ini. Jadi dengan membuka desktop Ubuntu ini sudah menjelaskan bahwa penginstalan VirtualBox sudah berhasil dilakukan. Sekarang tentang nomor 3 di sini, di mana akan dilakukan testing pada 3 step yang berbeda. Nah, step pertama adalah idle state, yang merupakan state dasar OS, yang di sini adalah Ubuntu.
ketika tidak sedang menjalankan tugas berat maupun aplikasi eksternal lainnya, sehingga OS ini berada dalam kondisi yang normal. Nah, di sini kita akan melihat grafnya. Yang pertama untuk CPU, di sini CPU-nya dari CPU sampai 5 menunjukkan nilai yang cukup kecil, berkisar di antara 0,5 sampai 3% per core-nya, menunjukkan bahwa Ubuntu ini dalam menjalankan aplikasi yang berat, namun hanya menjalankan proses dasar, misalnya seperti sistem monitor yang sedang kita lihat di layar, dan juga beberapa background service yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk memori, kita melihat kalau Ubuntu menggunakan 1,4 dari 8,3 GB RAM. Nah, penggunaan ini biasanya berasal dari environment desktop GNOME, caching data oleh kernel Linux, dan juga beberapa background service lainnya. Nah, selanjutnya untuk disknya kita melihat aktivitas disknya menunjukkan readingnya 0 bytes per second dan juga writingnya juga 0 bytes per second, menunjukkan kalau sudah ada proses disk I/O yang sedang aktif. Sempat ada beberapa spek kecil yang menunjukkan kalau sebelumnya terjadi proses indexing of system atau aktivitas seperti buffer atau caching yang merupakan aktivitas normal yang ada pada OS. Namun saat baseline nilai read rate-nya kembali pada 0. Untuk network yang terakhir, receiving-nya berdapat pada nilai 552 byte per second dan nilai sending-nya di 512 byte per second. Nah, ini biasanya berasal dari background processes yang berada di OS, seperti misalnya time synchronization atau broadcast internal dari virtual machine. Dan selanjutnya, yang kedua saya akan menjelaskan tentang load testing di sini pada load state. Jadi load state ini adalah kondisi ketika OS yang merupakan Ubuntu dijalankan suatu aplikasi yang lumayan berat, namun masih dalam batas kemampuan normalnya. Nah, jadi testing ini akan dijalankan selama beberapa waktu untuk melihat ketahanan sistem, bagaimana sistem ini bekerja ketika menjalankan suatu tugas berat secara berkelanjutan. Dan di sini kita akan melihat grafnya. Yang pertama untuk CPU di sini dari CPU 1 sampai 5 kita bisa melihat nilainya penggunaannya dari 10% hingga 20% per core-nya, menunjukkan kalau Ubuntu ini sedang menjalankan proses beban kerja yang lumayan tinggi. Nah, pada saat testing ini saya menggunakan Mozilla Firefox untuk membuka tab yang lumayan banyak. Nah, oleh karena itu penggunaan CPU-nya di sini lumayan tinggi, perbedaannya signifikan dengan pada state idle sebelumnya. Nah, dari sisi memori, di sini Ubuntu menggunakan 2,9 GB dari total 8,3 GB RAM, dan ada 2,4 GB yang masih dalam kondisi cache. Nah, sini penggunaan memorinya sebagian besar berasal dari konsumsi RAM browser Firefox yang sedang saya buka sebelumnya, di mana banyak tab Firefox yang saya buka, maka akan menggunakan RAM. Selain itu, penggunaannya masih sama seperti pada kondisi idle, misalnya seperti layanan service desktop environment GNOME dan juga caching oleh kernel yaitu Linux. Nah, untuk disk di sini menunjukkan reading dan writing yang mendekati 0 byte per second dan sempat beberapa kali ada spike kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa aktivitas browsing ini tidak menggunakan uh, operasi disk yang banyak, namun menggunakan RAM yang signifikan. Nah, terakhir untuk network di sini kita bisa melihat nilai receiving dan sendingnya, yaitu 0 byte per second, dan sempat ada beberapa kali kenaikan kecil. Nah, ini berasal dari update koneksi server, update koneksi dari browser Firefox yang sedang dijalankan. Namun kita bisa lihat berdasarkan testing loader ini bahwa sistem masih bekerja dalam kondisi stabil dan bekerja dengan. Nah, yang terakhir untuk stress testing di sini, jadi stress state ini adalah ketika OS yang di sini adalah Ubuntu dipaksa beroperasi jauh di atas kemampuan normalnya untuk melihat bagaimana reaksi sistem ini ketika sedang berada dalam kondisi overload. Nah, di sini kita akan melihat grafiknya lagi. Jadi untuk melakukan testing pada state stress ini, yang saya lakukan adalah menginstal stress tool melalui terminal yang ada di Ubuntu. Jadi komen yang saya masukkan yang pertama adalah sudo app update dan juga sudo app install stress. Lalu saya melakukan beberapa komen berbeda untuk set CPU, disk dan juga memorinya ini agar berada dalam kondisi stres selama 60 detik. Kita lihat bahwa penggunaan CPU pada virtual machine berada dalam kondisi yang sangat tinggi, antara 82,7 sampai 97% per core-nya, yang menunjukkan bahwa Ubuntu ini menjalankan proses yang sangat membebani core CPU. Nah, untuk memori di sini Ubuntu menggunakan 2,9 GB dari total 8,3 GB RAM yang tidak terlalu berbeda signifikan dengan pada kondisi loaded. Kita akan melihat di bagian disk, di sini aktivitas disk menunjukkan reading dan writing 0 bytes per second, yang artinya tidak ada operasi read dan write secara terus-menerus. Ada sempat beberapa kali spike, yang ini berasal dari aktivitas internal sistem ketika dilakukan stress test pada mode I/O yang sedang dijalankan. Nah, yang terakhir, pada bagian network di sini kita bisa melihat nilai receiving dan sendingnya berada pada 0 bytes per second, menandakan bahwa tidak ada proses network yang berjalan selain background service yang sedang berjalan. Misalnya time synchronization. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dalam kondisi stres pada
CPU, komponen lain tetap berada dalam batas stabil.